Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Ya kan? Harus segera ya. Ini baterai saya mau Pak, habis nih. Silakan dimulai. apanya, Pak? Saya nggak Praktek tahu. mengajarnya dan praktek mengajarnya. Itu saya Oh, nilai. mengajar di kelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak sekalian, pada materi kemarin kita telah belajar tentang menyambut usia balik. Nah, apakah kalian masih ingat apa itu menyambut usia balik? Yaitu di mana ataupun beranjaknya dari usia anak-anak ke usia dewasa. Itu adalah pelajaran kita yang kemarin, yaitu tentang menyambut usia balik. Untuk hari ini kita akan belajar tentang hikmah ataupun kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Tapi sebelum kita masuki pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu untuk mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita langsung, biar saya aja yang pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah, anak-anak kami sekalian, adapun daripada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang mana yang telah jelaskan tadi tentang kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Adapun tujuan pertama yaitu Swa dapat menjelaskan dengan baik, yaitu tentang sebab-sebab hijrahnya daripada Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Terus yang kedua, Swa dapat menjelaskan proses daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Yang ketiga, tujuan pelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan ataupun menerapkan daripada hikmah
kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Oh, sebelum kita mulai pelajaran ada baiknya kita ice breaking dulu, biar lebih bersemangat dalam pembelajaran kita. Bila anak-anak sekalian melihat kita berdiri sebentar untuk meregangkan otot kita. Yaitu kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Ya, baiklah anak-anak, setelah kita ice breaking, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ini saya cari dulu hmm, modul ajarnya, mana modul pembelajaran kita pada hari ini. Nih, ini adalah PTT dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Yang pertama yaitu sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Yang pertama, adapun sebab dari hijrahnya Nabi Muhammad ataupun yang melatar belakangi hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, yaitu dakwah Rasulullah SAW di Mekah kurang berkembang karena penolakan dari orang kafir Quraisy. Yang kedua yaitu peristiwa Baiat Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka dan membantu dan mereka akan membantu untuk berdakwah. Dan yang ketiga, adapun sebab-sebab ataupun yang melatar belakangi pindahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, yaitu sudah adanya perintah dari Allah SWT untuk berhijrah, ataupun sudah turunnya perintah dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah. Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Adapun sebelum melaksanakan ataupun untuk berhijrah, Nabi Muhammad SAW meminta untuk Abi Ali bin Abi Thalib untuk menempati tempat tidur beliau karena di sekeliling rumah beliau itu telah dikelilingi oleh kaum kafir Quraisy, yaitu yang ingin mencelakai daripada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad SAW berkata kepada Abi bin Abi Thalib, yaitu dia berkata, tidurlah di pembaringanku, tutuplah tubuhmu dengan selimut hijauku. Tidurlah dengan mengenakannya, sesungguhnya tidak akan terjadi sesuatu hal buruk kepadamu dari mereka. Mendengar perkataan itu, Ali bin Abi Thalib pun kemudian tidur di ranjang milik Rasulullah SAW. Jadi dengan tanpa ragu, Ali bin Abi Thalib menjalankan perintah di, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan beliau sambil menggunakan selimut hijau yang biasa beliau gunakan. Jadi dengan secara diam-diam Nabi Muhammad pun keluar daripada rumah beliau. Terus lanjut.
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke rumah Abu Bakar. Setelah beliau keluar dari rumah beliau tersebut, Nabi Muhammad pun menyam- menyampiri ataupun pergi ke rumah Abu Bakar untuk menyampaikan bahwa beliau telah mendapat izin untuk berhijrah. Jadi beliau di sini berdiskusi dengan Abu Bakar dan meminta Abu Bakar untuk ikut bersama beliau untuk hijrah. Dan Abu Bakar pun telah menyiapkan 2 ekor unta untuk beliau kendarai untuk berhijrah ke Madinah. Awal perjalanan. Nah, adapun awal perjalanan hmm, Nabi Muhammad SAW, yaitu beliau berangkat pada tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian. Jadi beliau berangkat pada 27 Safar tahun ke-14 kenabian beliau. Di sini beliau sebagaimana kita ketahui bahwa letak daripada kota Madinah itu sendiri adalah sebelah utara daripada kota Mekah. Nah, di sini kita dapat kita lihat di peta ini di peta perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW, di mana di sini adalah jalur utama yang biasa dilewati oleh orang yang dari Mekah ke Madinah maupun ke Madinah ke Mekah. Itu menggunakan jalur utama yang itu langsung dari kota Mekah menuju ke Madinah. Tetapi pada saat hijrah, Nabi Muhammad SAW tidak langsung menuju ke Madinah, melainkan beliau ke selatan daripada kota Mekah. Beliau terlebih dahulu menghindar daripada kejaran kaum kafir Quraisy. Beliau bersembunyi di Gua Hira, maksud saya Gua Sur. Beliau bersembunyi bersama Abu Bakar di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Di dalam Gua Sur. Di dalam Gua Sur, sebelum memasuki daripada Gua Sur tersebut, Abu Bakar terlebih dahulu memeriksa daripada Gua Sur tersebut. Beliau memeriksa jikalau nanti ada apa-apa di dalam gua tersebut yang bisa mencelakai daripada Rasulullah. Yang kedua, dalam Gua Sur, Nabi Muhammad menginap dalam Gua Sur selama, setelah saya sampaikan tadi, bahwa beliau dan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar menginap di dalam Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Terus, anak Abu Bakar yang ini Abdullah menyampaikan permohonan kota Mekah. Nah, di sini dibantu oleh anak Abu Bakar, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar mendapatkan berita perkembangan daripada yang ada di kota Mekah melalui Abdullah, yakni putra dari Abu Bakar. Sedangkan kaum kafir Quraisy juga mendatangi Gua Sur tersebut. Di sini dapat kita lihat foto ataupun gambar daripada Gua Sur tersebut. Jadi setelah mengikuti jejak-jejak Rasulullah, maka mereka mencurigai daripada Gua Sur. Jadi kafir Quraisy mencurigai sebuah gua yang berada di atas bukit
yaitu Gua Sur tersebut. Jadi dua pemuda daripada kafir Quraisy mendatangi Gua Sur dan melihat-lihat di sana. Setelah melihat, satu orangnya turun lagi dan berkata kepada temannya yang di bawah bertanya, kenapa kamu turun? Jadi di sini pemuda kafir Quraisy yang naik tadi menjelaskan bahwa di sana tidak ada nampak-nampak adanya orang di dalam gua karena gua tersebut di mulut gua tersebut telah dihuni oleh banyak sarang laba-laba dan juga ada sarang 2 ekor burung dara yang bersarang di mulut gua tersebut. Jadi pemuda tersebut meyakini daripada bahwa gua tersebut tidak pernah didatangi oleh orang. Lanjut. Perjalanan ke Madinah. Perjalanan perjalanan ke Madinah diawali yaitu pada tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah. Nabi Muhammad SAW menolak hadiah unta dari Abu Bakar. Jadi sebelum berangkat, Abu Bakar menawarkan hadiah memberikan unta untuk beliau kendarai berdua dari Mekah ke Madinah. Tapi beliau bersikeras menolak hadiah tersebut karena dalam perjuangan beliau tidak menerima bantuan daripada orang lain. Jadi beliau Nabi Muhammad SAW bersikeras untuk menolak sehingga Abu Bakar pun menerima daripada eh, akad jual beli sehingga terjadi akad jual beli antara Nabi Muhammad SAW dan juga Abu Bakar tersebut. Hmm. Hmm. Betul. Sudah. Sebentar, Pak. Masih mencari bahan ajar dulu nih. Oh, no, nih. Perjalanan ke Madinah. Ini tadi sampai di sini. Jadi sebelum menunggangi salah satu unta yang disiapkan oleh Abu Bakar, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa aku tidak menunggangi unta yang bukan milikku. Abu Bakar berkata, ini hadiah untukmu. Nabi bersikeras menolak hadiah itu sambil menanyakan berapa harga yang dibayar ke Abu Bakar untuk dibelinya. Karena desakan Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar menyampaikan harganya dan setuju untuk dibayar beliau. Setelah itu beliau sampai di Yastrib. Nah, pada tanggal 8 Rabiul Awal 1 Hijriah atau bertepatan dengan 23 September 622 Masehi. Rombongan tiba di Kuba. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar disambut dengan sangat hangat, apalagi setiap hari setelah sholat subuh sampai zuhur
Berhari-hari mereka menantikan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Penduduk Madinah yang mendengar tibanya Nabi Muhammad SAW di Kuba juga berdatangan menyambut beliau. Nabi Muhammad SAW di Kuba tinggal selama 4 hari, yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Tempat itu beliau membangun Masjid Kuba. Bagian G, Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah. Di Madinah, beliau disambut dengan sangat meriah di jalan atau di atas rumah-rumah masyarakat, di antaranya juga para wanita yang mengelulukan beliau dengan syair-syair pujian yang mengharukan. Hmm. Adapun syair yang dilantunkan oleh masyarakat ataupun penduduk Madinah, yang mana artinya telah tiba bulan purnama menerangi kami, celah bukit Wada. Patutlah kami bersyukur karena penyeru ke jalan Allah itu telah berseru. Nah, demikianlah semua menginginkan agar Nabi Muhammad SAW tinggal di rumahnya. Mereka menarik kendali unta agar Nabi Muhammad SAW sudi, tetapi beliau berkata, biarkan saja unta nanti berjalan. Dia diperintah untuk kemudian berhenti duduk di lokasi Masjid Nabawi sekarang. Lalu ia bangkit dan berjalan lagi beberapa langkah sambil menoleh kiri kanan. Kemudian kembali lagi ke lokasi semula. Di lokasi tersebut bermukim keluarga Nabi Muhammad SAW dari Bani An-Najjar. Nabi Muhammad SAW turun. Abu Ayyub Al-Ansari segera mengambil barang-barang beliau, walau setiap keluarga di Pampungan ini mendesak agar beliau tinggal di rumahnya. Tapi beliau mengelak untuk tidak tinggal di rumah eh, masyarakat tersebut. Nabi Yakum bersabda, seseorang yang hendaknya tinggal di mana barangnya berada. Jadi demikianlah eh, secerca singkat. Adapun hikmah dari hijrah Nabi Muhammad SAW, yaitu memiliki nilai sejarah yang sangat berpengaruh dalam perjalanan dakwah Islam dan kehidupan kaum muslimin. Sejak Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tinggal di Madinah, dakwah Islam terus berkembang dan mengalami kemajuan yang pesat. Itulah hikmahnya. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita ambil kesimpulan bahwa perjalanan daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW adalah tonggak bersejarah daripada dakwahnya ataupun perkembangan Islam yang ada sekarang. Yang kedua, yaitu sebab-sebab daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, yaitu tidak berkembangnya daripada dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah karenanya ada penolakan daripada kafir Quraisy. Yang kedua, yaitu adanya peristiwa Baiat Aqobah yang mana penduduk Madinah berjanji kepada Nabi Muhammad SAW untuk bersedia untuk masuk Islam dan ikut mengembangkan Islam di Madinah. Yang ketiga yaitu telah turunnya perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad untuk melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi itulah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini.
Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, Pak.